saya Nunung, saya dari Penimbang. Saya pernah pengalaman kerja ke Saudi, mau berangkat ke Taiwan. Hai, nama saya Titin. Saya orang Bojen, Banten. Saya dulu pernah kerja di Arab dan sekarang mau pergi ke Taiwan. Doain ya, semoga sukses. Hai, nama saya Jaro dari Sesepan, Pandeglang, Banten. Dulu saya pernah kerja di Saudi Arabia dan sekarang saya mau kerja ke Taiwan. Saya pernah pengalaman di Saudi, satu yang kabur, terus majikan ya nggak baik, ya di penjara 1 tahun. Itu karena saya kabur dari majikan, karena majikan tuh nggak baik sama diri saya, memperkosa saya, terus ya uang nggak digaji. Itu tiap bulan kalau tiap Jumat hukumannya itu dipukulin. Terus ya kita itu ya misalkan kita menjerit nambah gitu dipukulin. Terus ya kita itu gimana lagi, kalau nggak sabar pasti hukumannya lebih berat. Di Jordan, pernah kerja di Jordan 3,5 tahun, 2 majikan. Yang pertama majikannya nggak baik, tiap hari dipukulin. Terus yang pertama sih nggak ngelawan. Cuman setelah 1 tahun 4 bulan saya ngelawan karena udah capek banget. Capeknya karena tiap hari dipukulin, semuanya pun beli sendiri, sampai makan sabun semuanya beli sendiri. Terus kenapa ngelawan? Karena waktu itu majikan mau pergi ke pasar jam 10, dia pulang jam 2. Katanya semua rumah harus rapi, harus bersih. Semua saya udah selesain, cuma tinggal dapur. Karena dia nyuruh barang-barang yang ada di dalam lemari semuanya dikeluarin, dicuci, diberesin, terus lemarinya pun dicuci pakai sabun apa gitu, pembersih sama itu pemutih. Sampai tangan saya pun berdarah-darah, tapi saya nggak peduli karena saya pengen selesai. Cuman ya sayangnya pas majikan datang belum selesai. Cuman tinggal masukin barang-barang yang udah saya bersihin dan saya udah beresin, tinggal masukin ke lemari saja. Tapi majikan nggak terima, kenapa ini belum selesai, katanya gitu. Terus dia pun marah-marah sambil mukulin, sampai kaki saya ditendang pakai sepatu. Iya. Dulu saya kerja di Saudi 2 tahun 2 bulan. Majikan saya yang laki-laki tidak baik, sangat tidak baik. Saya dilecehkan. Pernah waktu malam itu saya mau diperkosa sama majikan saya, diiming-imingin uang sebesar 500 real, tapi saya harus tidur sama dia. Tapi saya tidak mau karena saya kerja untuk yang halal. Tapi dia mencoba meniduri saya. Alhamdulillah saya bisa melawan. Dan itu bukan hanya yang 1 kalinya, yang kedua kalinya juga seperti itu. Dan setiap hari kalau saya minta uang untuk beli barang-barang, tapi dia selalu menghindari saya sampai dia berkata seperti ini, cuy, intik liam puluh intik liam udah. Tapi saya bertahan demi cita-cita saya. Sampai waktu malam itu majikan saya datang lagi ke saya dan dia sudah memeluk saya sambil meraba-raba tubuh saya. Tapi saya juga melawan dan saya lari ke kantor polisi untuk meminta pertanggungjawaban kepada petugas polisi. Tapi majikan saya datang lagi ke situ dan membawa saya ke rumahnya lagi. Dan setelah itu majikan saya semakin galak. Setiap hari saya selalu dimarahin dan setiap hari saya selalu diperlakukan tidak baik. Sampai ngasih saya makan saja dia tidak baik. Saya selalu dikasih makan sisaan dia. Ya karena di sini tahu sendiri kan, semuanya serba mahal. Sementara kerjaan pun kalau itu kalaupun ada gajinya sedikit. Terus lowongan kerja pun sempit. Jadi kenapa saya berangkat ke Taiwan itu karena pengen merubah nasib buat masa depan kita, buat masa depan keluarga.
Di Taiwan gajinya berapa? Di Taiwan gajinya 6 jutaan. Saya sekarang mau pergi ke Taiwan karena untuk mau cita-cita saya, kedua untuk masa depan saya. Ya, mudah-mudahan kita berjuang untuk kerja di Taiwan dapat majikan yang baik. Kenapa saya ingin pergi ke Taiwan? Karena di Taiwan gajinya sangat besar. Saya ingin merubah hidup ekonomi saya lebih baik. Saya masuk ke PT, ya sangat bagus dengan kegiatan kita, dengan pelajaran, dengan tata krama, dengan semua saudara, semua di sini kawan-kawan ikut kita gembira, dengan guru kita sangat baik untuk mendidik kita untuk belajar dengan sepenuh kita berjuang lah, walaupun kita nggak bisa ekspresi. Selama saya belajar di BLK, alhamdulillah nyaman, kualitasnya pun komplit, ruang belajarnya pun banyak, ada les bahasa, ada lansia, ada tata boga, ruang bayi, pokoknya komplit. Kelas juga ada 2, terus kebersihan pun terjaga, guru-gurunya pun baik-baik, terus cantik-cantik, lucu-lucu, terutama sabar. Yang ngajarin kita semua ini, ya nggak semua sih ya, terutama saya tuh bandel banget pikirannya, nggak masuk diajarin juga. Cuman alhamdulillah guru-guru kita itu baik-baik, sabar-sabar, bisa gimana ya, bisa ngertiin kita yang ibaratnya tampungan otak kita tuh sempit, susah, maksudnya lama nampung bahasanya, tapi mereka sabar, dengan penuh sabar ngajarin kita sedikit demi sedikit, alhamdulillah masuk. Terus di sini juga kalau setiap pagi itu olahraga, menjaga kesehatan kita, makan pun terjamin. Kesan-kesan saya di sini selama saya belajar, alhamdulillah gurunya baik, sabar dalam mendidik kita. Terus di sini fasilitasnya lengkap, ada bahasanya juga, jadi kita dalam mempelajari bahasa Mandarin mudah masuk juga, karena kita mendengar bagaimana cara pembelajaran atau perkataan dalam bahasa Mandarin. Jadi kita sudah mulai sedikit-sedikit mulai hafal bagaimana cara mengucapkannya. Terus fasilitas di sini lengkap, dari kamar tidur juga lengkap, rapi, kasih kita makan sehari-hari juga baik, sehat, bisa mencukupi untuk badan kita juga sehat. Fasilitas kamar mandinya juga bersih, lengkap, ada kamar mandi juga banyak. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Hai semuanya, ayo bergabung bersama BRK Budi Utama untuk memperbaiki kehidupan kita. Ayo bergabung bersama BRK Budi Utama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi kita.